Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Sukmayanti. Saya berasal dari Bali. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka UPJJJ Denpasar dengan nomor induk 859040104. Pada hari ini saya akan melakukan pengamatan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA DSD Modul 3 kegiatan praktikum 3 tentang pencernaan makanan. Judul pengamatan yang akan saya bahas kali ini adalah struktur sistem pencernaan. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang akan saya gunakan yaitu alat tulis dan gambar sistem pencernaan. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh ke dalam aliran darah. Sekarang kita mulai mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Dalam proses pencernaan melibatkan beberapa organ yang disebut organ pencernaan. Berikut adalah gambar dari sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan yang pertama dimulai dari rongga mulut. Mulut adalah pintu masuk utama sistem pencernaan yang berfungsi sebagai tempat dimulainya penghancuran makanan secara fisik dan kimiawi oleh kelenjar ludah yang menghasilkan enzim amilase. Enzim ini berfungsi mengubah karbohidrat atau amilum menjadi gula yang lebih sederhana seperti maltosa. Makanan kemudian dibentuk menjadi bolus untuk ditelan menuju kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran berotot sepanjang kurang lebih 25 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Fungsi utamanya adalah menyalurkan bolus atau gumpalan makanan menggunakan gerak peristaltik atau kontraksi otot bergelombang. Selanjutnya, makanan yang berasal dari kerongkongan masuk ke dalam lambung. Lambung menghasilkan getah pencernaan, makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan getah pencernaan tersebut. Getah pencernaan berfungsi memecah makanan menjadi cairan kental disebut chymus. Enzim yang dihasilkan yaitu pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi molekul yang lebih kecil bernama pepton. Selain itu, enzim yang dihasilkan pada lambung juga ada renin yang berfungsi mengendapkan protein susu agar bisa diproses lebih lanjut. Selanjutnya, makanan dari lambung diteruskan ke usus halus. Usus halus adalah saluran terpanjang yang menjadi pusat utama pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah. Oleh usus halus, makanan dicampur dengan getah pankreas dan getah empedu. Makanan yang telah tercampur kemudian diremas-remas oleh otot-otot usus untuk menuju ke organ selanjutnya. Organ selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar adalah bagian usus setelah usus halus yang berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan melalui proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Aktivitas yang dilakukan pada usus besar yaitu fermentasi sisa makanan oleh bakteri E. coli dan pembentukan feses. Organ yang terakhir yaitu anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan. Anus merupakan lubang pelepasan pada ujung saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalur keluarnya feses atau limbah metabolisme dari dalam tubuh melalui defekasi.
Dari pengamatan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan.